Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sebelumnya izin makan diri. Saya Bilkis Dara Ramadan Sasongko, nomor induk mahasiswa 24023 19019. Saya dari kelas LNG 2A. Nah, pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah listrik, di sini saya mengambil materi yaitu alat ukur listrik. Oke, jadi apa sih sebenarnya alat ukur listrik itu sendiri? Nah, alat ukur listrik adalah peralatan yang memungkinkan untuk kita mengamati besaran-besaran listrik. Contohnya di sini ada hambatan listrik yang disimbolkan dengan R, kemudian kuat arus listrik yang dilambangkan dengan I, kemudian beda potensial atau volt yang dilambangkan dengan V, daya listrik dilambangkan dengan P, dan lain-lainnya. Nah, terdapat juga dua jenis alat ukur listrik, yaitu analog dan digital. Perbedaannya apa sih antara alat ukur listrik analog dan alat ukur digital? Kalau alat ukur digital itu biasanya dia jelas output ya, jadi hasil yang dikeluarkan itu sudah jelas terlihat di layar. Tapi kalau misal alat ukur analog, dia tuh harus memerlukan perhitungan atau rumus yang berlaku di alat ukur yang digunakan tersebut. Nah, kemudian apa aja sih alat ukur listrik di kehidupan sehari-hari yang mungkin sering kita ketahui bersama? Next slide. Nah, untuk alat ukur listrik yang pertama kita bahas yaitu voltmeter atau disimbolkan dengan V. Nah, fungsi dari voltmeter sendiri itu untuk mengukur tegangan listrik dengan prinsip kerja yang digunakan yaitu prinsip hukum Lorentz, di mana eh, interaksi antara medan magnet dan kuat arus itu nantinya akan menimbulkan gaya magnetik. Nah, gaya magnetik inilah yang nantinya akan menggerakkan jarum penunjuk sehingga dia itu menyimpang saat dilewati oleh arus yang melewati kumparan. Makin besar beda potensial, maka semakin besar juga penyimpangan yang eh, dilakukannya. Nah, untuk kelebihan dari voltmeter sendiri, yaitu dia dapat mengukur nilai tegangan secara langsung. Sedangkan untuk kekurangannya itu dia tidak dapat digunakan untuk mengukur komponen atau besaran listrik lainnya, sehingga dia cuma mengukur tegangan listrik saja. Nah, untuk cara menggunakan voltmeter sendiri, yaitu dapat dipasang secara paralel terhadap komponen yang akan diukur beda potensialnya atau voltnya. Dengan eh, nanti kita pasang probe di kutub positif, itu untuk beda potensialnya yang tinggi dengan warna merah. Kemudian untuk kutub negatif ya, itu untuk beda potensial rendah, kita nanti akan masukkan dia ke probe yang warna hitam. Kemudian nanti jarumnya itu akan menunjukkan ke arah mana si tegangan ini akan diukur. Ini daerah sini. Kemudian nanti akan dianalisis nih hasil pengukurannya dan didapatkan perhitungan yaitu volt sama dengan angka yang ditunjuk per skala maksimal dikali angka untuk kabel merahnya. Untuk alat ukur yang kedua itu ada ampermeter. Fungsi ampermeter ini yaitu digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Biasanya ini di alat ukur ampermeter itu ditemukan huruf A nih sebagai simbol seperti sebelumnya tadi voltmeter disimbolkan dengan V di alat ukurnya.
Untuk prinsip kerjanya sendiri, dia menggunakan berdasarkan prinsip kerja gaya magnetik seperti sebelumnya, yaitu gaya Lorentz, di mana nantinya arus yang mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet akan timbul gaya Lorentz yang nanti akan menggerakkan jarum-jarumnya ini menunjukkan penyimpangan begitu. Nah, apabila arus yang melewati kumparan itu besar, maka gaya yang ditimbulkan itu juga membesar. Sedemikian. Sehingga penyimpangan penunjuk atau jarum itu nanti juga akan ke skala yang besar. Demikian sebaliknya, ketika kuat arus itu tidak ada, maka jarum penunjuk itu dia akan kembali ke posisi mula atau ke posisi nol. Dia akan ke posisi seperti ini. Nah, untuk kelebihan dari ampere meter sendiri, itu dia mampu mendeteksi arus kecil yang melalui dan punya hambatan yang sangat kecil. Sehingga nanti hanya sedikit perubahan yang terjadi pada arus yang diukur. Kemudian untuk kekurangan dari ampere meter sendiri, yaitu dia memiliki kemampuan ukur hanya di batas tertentu. Dan ampere meter ini hanya digunakan untuk satu komponen alat ukur listrik satu saja, yaitu untuk mengukur tadi A atau ampernya saja. Jadi dia nggak bisa mengukur komponen-komponen listrik yang lainnya. Kemudian untuk cara penggunaan dari ampere meter sendiri, yang pertama itu dia harus dipasang secara seri. Dengan cara kita harus uh, memotong penghantarnya agar arus itu melewati si ampere meter. Beda tadi kan sama yang voltmeter, kalau voltmeter itu dia harus dipasang secara paralel di komponennya. Tapi kalau di ampere meter itu kebalikannya, dia dipasang secara seri. Nah, untuk cara baca ampere meternya sendiri itu uh, tinggal dilihat aja di jarum yang warna merah ini dia menunjukkan ke arah mana. Nah, untuk alat ukur listrik yang ketiga yaitu ada ohmmeter. Nah, fungsinya ohmmeter sendiri itu adalah alat ukur listrik yang berfungsi untuk mengukur hambatan listrik. Yaitu apa sih? Yaitu daya untuk menahan aliran arus listrik dalam konduktor. Nah, besarnya hambatan yang dihasilkan itu nanti bakalan diukur sama ohmmeter ini yang dinyatakan ohm. Nah, untuk pengertian hambatan sendiri itu apa sih? Jadi hambatan itu perbandingan antara tegangan listrik atau V dari komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Atau kita dapat lihat di slide tersebut, yaitu di mana V atau volt itu sama dengan I per R. Jadi ketika ditanya hambatan, maka hambatan itu sama dengan volt per I atau kuat atau tegangan listrik per kuat arus. Nah, untuk kelebihan dari ohmmeter sendiri itu adalah mudah dalam pembacaannya karena tampilannya itu kan cukup simpel ya.
Sedangkan untuk kekurangannya itu dari ohmmeter, yaitu akurasinya rendah. Jadi untuk pengukuran yang perlu ketelitian yang tinggi, ohmmeter ini dirasa kurang cocok untuk digunakan. Karena monitor tegangannya itu kurang stabil, sehingga eh, bila dia melakukan pengukuran tegangan yang bergerak naik turun atau dinamis, maka sebaiknya tuh kita pakainya ohmmeter yang analog, bukan ohmmeter yang digital. Karena kalau digital itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, digital itu nanti di bagian layar kan akan langsung muncul perhitungannya, sedangkan jika kita menggunakan analog itu dia akan menunjukkan arah dari jarumnya sendiri dan baru kita dapat menghitung menggunakan rumus yang berlaku. Nah, untuk cara menggunakan dari ohmmeter sendiri, itu yang pertama adalah ya kita pastikan dulu kalau rangkaian eh, listriknya itu sudah tidak terhubung, karena hambatan yang kita ukur itu dia nggak boleh terhubung ke sumber listrik untuk menghindari kerusakan yang terjadi dan nanti hasilnya kurang akurat atau bahkan tidak akurat. Jadi sebelum kita melakukan atau mengukur hambatan itu matikan dulu daya rangkaiannya. Oke. Nah, buat cara penggunaan yang kedua yaitu kita harus atur skala ohmmeter, di mana di sini kita harus memilih dulu nih skala yang sesuai di ohmmeternya. Biasanya dalam satuan ohm. Nah, kalau misal kita kurang tahu atau bahkan tidak tahu nilai pasti dari skala ohmmeter, itu kita bisa memulainya dari skala yang terbesar. Kemudian kita hubungkan prop ke komponen, di mana tadi seperti di awal itu jika dia positif, maka kita hubungkan prop itu ke warna merah dan ketika negatif, maka kita harus menghubungkannya ke prop warna hitam. Nah, setelah itu kita harus mengkalibrasi si ohmmeter ini. Karena tadi kita sudah hubungkan propnya, maka kalau jarum yang menunjuk itu belum ke arah angka 0, kita harus pastikan dulu si jarum penunjuk itu ke arah 0 dengan memutar tombol kalibrasi sampai dia tepat di angka 0. Ini penting karena jika nantinya kurang pas di angka 0, maka perhitungan yang dilakukan itu nanti kurang akurat. Sehingga harus kita kalibrasi dulu benar-benar si ohmmeter ini dia ke angka 0. Nah, setelah sudah dilakukan kalibrasi, bisa nih udah kita ukur si komponen ini hambatannya berapa. Dengan prop yang tadi sudah kita tempelkan ke alatnya, itu bisa kita tempelkan ke komponen yang mau kita ukur. Pegang dia lebih kuat biar dia tuh stabil dan nggak goyang-goyang. Jadi nanti pengukuran yang dihasilkan itu akan lebih akurat di alat ukurnya. Nah, setelah semua rangkaian cara menggunakannya ini sudah selesai, maka kita bisa membaca hasil pengukuran dari alat ohmmeter ini. Nanti kan jarumnya menunjuk angka berapa, kita bisa hitung nih dari posisi jarumnya dengan skala yang sudah tadi kita tentukan. Kemudian dari situlah kita bisa dapat nilai resistensinya. Nah, untuk alat ukur yang selanjutnya itu ada multimeter. Seperti namanya sendiri, multimeter berarti dalam satu alat ini dia memiliki beberapa komponen atau dia bisa membaca beberapa komponen di alat ukur listrik.
Jadi nggak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kekurangannya dia hanya bisa hanya bisa mengukur salah satu komponen yang ada di listrik. Di multimeter ini dia bisa mengukur beberapa komponen yang ada di listrik. Nah, terbagi jadi dua, yaitu analog multimeter dan digital multimeter. Di mana seperti saya sebutkan sebelumnya, analog multimeter itu ketika kita tuh harus menghitung dahulu atau kalibrasi dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil dari pengukuran alat-alat tersebut. Namun berbeda dengan digital, kalau digital itu dia sudah pasti dan eh, hasilnya itu nanti bakal langsung muncul outputnya di layar. Nah, untuk fungsi dari multimeter sendiri itu jelas dia untuk mengukur besaran listrik. Jadi dia itu bisa mengukur beberapa komponen, misal hambatan atau R tadi kan resistor. Kemudian tegangan dan juga arus. Jadi dia bisa mengukur tiga komponen dari besaran listrik, nggak hanya salah satunya saja. Nah, selain itu, fungsinya si multimeter ini untuk mencari dan menemukan gangguan yang terjadi pada alat elektronik yang mau kita ukur besaran-besarannya atau eh, hasilnya begitu. Nah, di sini udah ada contoh nih dari alat ukur listrik multimeter untuk yang analog. Nah, dari atas ya. Jadi, di sini ada namanya jarum penunjuk. Jarum penunjuk ini itu dia punya fungsi untuk ngatur eh, jarum ukur agar dia ini awalnya berada di posisi nol atau zero agar akurasi yang dihasilkan nanti untuk perhitungannya itu lebih tinggi atau lebih baik. Ini ya di sini. Kemudian kita bergeser ke bawah, ada yang namanya skrup pengatur jarum. Nah, fungsinya apa sih? Jadi fungsi si skrup pengatur jarum ini untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk atau yang biasa disebut dengan istilah zero adjust screw, di mana skrup ini dapat diputar ke arah kiri atau ke arah kanan menggunakan alat bantu obeng. Nah, di sini kita bisa lihat skalanya itu bisa diatur menggunakan DC atau AC. Nah, selain itu ada juga yang namanya skala jarum. Nih, di sini nih skala jarum. Nah, skala jarum ini fungsinya itu nanti buat kita bisa membaca hasil akhir dari jarum penunjuk itu arahnya kemana, ke angka berapa. Nah, dari hasil ukur itu barulah kita bisa mendapatkan hasil ukur yang sesuai. Atau ini tuh fungsinya biasanya juga untuk membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur. Ya, karena dia kan tadi analog, jadi harus dibaca gitu. Nah, selain itu tuh di sini ada kutub positif dan negatifnya juga, di mana kalau misal kutubnya itu berfungsi sebagai positif atau plus ya, maka dia akan berwarna merah. Dan ketika kutubnya negatif, maka dia akan berwarna hitam. Nah, di sini juga ada yang namanya saklar selektor, ya.
Jadi saklar selektor itu dia punya fungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Nah, umumnya itu eh, alat ukur ini tuh atau alat ukur multimeter itu punya 4 posisi pilihan, yaitu untuk pengukur resistensi atau ohm, kemudian arus DC, arus jadi ampere, kemudian tegangan DC atau volt, dan juga tegangan AC, ya jadi tegangan AC dan tegangan DC. Nah, saklar selector ini bisa kan yang dibuat milih nih, antara dia mau pakai si AC atau arusnya si DC. Next. Nah, di sini ada cara menggunakannya ya. Jadi buat yang pertama, ini itu untuk penggunaan pengukuran tegangan DC. Tapi sebelum itu kita mau menjelaskan dulu cara umumnya menggunakan multimeter ini. Jadi yang pertama, kita harus perhatikan dulu nih cara penunjuk itu harus ke skala pengukuran atau sebelumnya itu harus dipastikan bahwa dia berada di posisi nol atau posisi zero untuk keadaan yang akurat saat hasil pengukuran nanti. Kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya yaitu pengaturan dari saklar itu dia digunakan untuk apa nih? Misal mau pakai buat ampere atau mau ke voltage atau volt atau juga mau kita ukur ke ohm atau resisten. Nah, kemudian lakukan nih settingnya dengan skala bisa dikali 1, bisa dikali 10 atau yang lainnya. Oh iya, jadi sebelum melakukan itu pastikan dulu nih, si knop itu posisinya off atau tidak digunakan lagi. Kemudian untuk yang ketiga, aturan umumnya kita harus pastikan lubang yang digunakan untuk masukin si kabel atau prop ini sesuai dengan fungsinya atau nggak kebalik. Di mana ada 2 lubang nih, warnanya kan merah sama hitam. Dan kabelnya juga warnanya sama, merah sama hitam. Yang merah itu kabelnya harus tancapkan ke lubang hitam. Yang kabel merah itu juga harus ditancapkan ke lubang yang warna merah. Di mana kabel merah dan lubang merah ini berfungsi untuk kutub positifnya dan yang warna hitam itu untuk kutub negatifnya. Kemudian langkah keempat adalah periksa kembali apakah baterainya atau sumbernya itu dia udah terpasang dengan baik dan juga bagus untuk dilakukan. Nah, setelah kita sudah mengetahui semua itu, kita bisa nih eh, mencari tahu cara menggunainnya dia di beberapa kasus. Contohnya di sini itu ada cara pengukuran tegangan DC. Jadi, yang pertama, kita harus mutar si saklar. Ini ke DCT. Nah, buat kasus kali ini kita bisa eh, mengukur skalanya dengan 5 volt dan diukur selektornya diputar sampai selektor 10 volt. Setelah sudah, maka prop bisa dihubungkan ke terminal ukur, di mana tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau merah dia positif dan kalau itu negatif.
Nah, karena ini alat ukurnya digital, maka ini yang saya maksud tadi, digital kan. Jadi dia sudah tampil di layar nih hasilnya berapa. Berapa hasil dari tegangan DC yang dihasilkan oleh alat tersebut tuh langsung muncul di sini, yaitu 6021. Next, lanjut untuk cara pengukuran tegangan AC. Sini ini ya. Ini kita hubungkan ke colokan ya. Ya, pertama kita harus memutar si saklar selektor itu ke arah ACC. Kenapa? Karena kan kita tadi mau ngukurnya ke tegangan AC. Jadi kita harus pastikan dulu nih si saklar selektornya ke arah AC. Kemudian yang kedua, kita harus pilih skala tegangan yang diukur. Nah, apabila akan mengukur 220 volt, maka putarkan selektornya itu ke arah yang lebih tinggi. Misal di sini kita putar ke arah 300 volt. Kemudian hubungkan probe merah ke merah dengan kutub berarti kutub positif dan hitam ke hitam berarti kutub negatif. Nanti hasilnya itu akan tampil di display. Ya, karena dia ini multimeternya digital. Oke, next. Kita lihat di sini ada cara pengukuran arus listrik atau ampere. Oke, jadi yang pertama itu kita harus putar di saklar untuk ke selektor yang tanda A. Karena kan kita tadi mau ngukur ke ampere kan atau arus listrik. Jadi ya kita pastikan dulu nih si komponen yang mau digunakan itu ya A. Setelah sudah kita pastikan dia ke arah si A, si saklar selektornya, kita pilih skala ya skala arus yang hendak diukur. Dimana misal kita mau mengukur arusnya itu 100 meter ampere, maka kita harus menyesuaikan skalanya itu lebih besar dari 100 ampere. Jadi di sini saya ambil sampai 300 meter ampere atau 0,3 ampere. Nah, pokoknya tuh jangan sampai si arus yang diukur itu lebih dari skala yang diatur. Karena nanti bisa mengakibatkan sekering putus. Ya, jadi pokoknya kita pastikan harus lebih besar ya daripada eh, apa yang kita ukur. Kemudian yang ketiga, kita putus dulu nih power supply yang terhubung pada beban. Kemudian yang keempat itu kita pasang probe yang sesuai. Seperti ini kan merah, berarti dia ke probe merah, kemudian hitam, berarti dia juga mengalirkan yang kabel warna hitam dan lubang hitam. Nantinya di display ini akan muncul hasil dari ampere yang kita ukur. Oke, next kita akan detail cara mengukur resistor dari si multimeter, resistor atau ohm ya. Ya, jadi seperti sebelumnya kita tuh harus memastikan dulu bahwa saklar selektor itu dia mengarah ke nih ke ohm. Harus jelas ya, harus pasti ke arah sini dulu, dipastikan biar nanti hasilnya itu pasti gitu. Kemudian setelah kita sudah atur posisi saklar selektornya ini ke arah ohm, nanti kita pilihlah skala yang akan diukur dengan perkiraan. Nah, jangan kurang dari bebannya. Jadi kita harus lebihin lagi sih skalanya. Seperti sebelumnya, kita harus menghubungkan si probe dengan benar, yaitu di mana merah itu positif dan hitam negatif. Setelah semua tahapan sudah selesai, maka
Kita dapat melihat di displaynya besaran ohm yang dihasilkan oleh si resistor. Begitu untuk cara penggunaan si multimeter. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat simulasi untuk si multimeter di Tinkercad yang akan saya tunjukkan setelah ini. Oke, kita ke simulasi buat alat ukur multimeter, di mana ini saya buat voltage yang multimeter. Oke, jadi yang diperlukan yang pertama yaitu jelas ya, ini kita perlu si power supply untuk tenaganya. Kemudian di sini ada multimeter. Dengan karena kita mau ukur voltage, kita juga berubah modenya ke voltage. Kemudian ada 3 LED yang saya pakai. Dan di sini ada resistornya. Oke, untuk penjelasan secara singkatnya, itu arus arus listrik atau volt itu dari si supply ini mengalir ke rangkaian rangkaian ya kan rangkaian lewat ground eh lewat kabel di mana kabel hitam itu dia mengarah ke negatif ya dan ketika kabel merah itu dia akan mengarah ke positif. Nah nanti arus listrik yang melewati si arus listrik ya arus listrik ini kan melewati si resistor lalu LED ini nanti dia akan kembali lagi ke jalur ground atau si kabel hitam. Tambahan multimeter ketika dia dipasang untuk voltage atau untuk mengukur voltage, kita harus memasangnya secara paralel pada salah satu rangkaian LED-nya. Ini contohnya di sini kan saya pasang secara paralel ke LED 1. Jadi nantinya dia tuh bisa membaca beda tegangan di ujung-ujung si LED yang dimaksudkan. Ya, coba kita simulasikan. Ya, kita lihat nih, semua lampu LED nyala kan. Dengan volt yang dihasilkan di LED yang pertama, yaitu 1,94 volt. Loh, tapi setelah kita lihat di sini, total dari power supply-nya tuh 12 volt. Kenapa di sini cuma 1,9 volt? Jadi, ketika kita mengukur rangkaian ini, itu tegangan dari 12 volt ini akan dibagi-bagi secara rata ke 3 LED. Karena 3 LED-nya tadi kan sama ya besarnya. Jadi dia dibagi jadi 3. Nah, kalau misal 1,94 dikali 3 itu kan nggak sampai 12 volt ya. Kemana sisanya? Nah, sisanya itu dipakai si resistor. Dan sebagainya ya dipakai si LED lainnya. Jadi setiap komponen itu eh, nanti dia mengambil sebagian tegangan sesuai dengan kebutuhan. Ya, nanti kita coba hubungkan eh, multimeter ini ke satu dua LED dua dan LED ketiga. Kita coba ya. Coba kita pindahkan. Yang ini juga kita pindahkan. Harusnya dia hasilnya 1,9 juga. Karena dibaginya secara merata. Oke, terbukti bahwa LED ke-1 dan LED kedua itu punya besaran volt yang sama, yaitu 1,94. Kita coba ke LED ketiga ya.
Oke, ini untuk perhitungan LED ketiga, kita coba start simulation dan ya memiliki hasil yang sama voltnya yaitu 1,94 volt. Jadi terbukti bahwasannya power supply ini dengan masing-masing komponen itu dia terbagi sama rata. Jadi kesimpulannya multimeter itu dia nggak mengganggu arus, tapi hanya membaca silsilah tegangan antara dua titik yang tadi kita hitung. Nah, karena tadi mengukurnya volt, maka yang dipakai itu secara eh, paralel. Kemudian beberapa berapa volt yang dibutuhkan oleh satu LED itu dia besarnya 1,9. Oke, lanjut ke simulasi kedua ya. Oke, di sini kita melakukan pengukuran arus di multimeter atau current in multimeter. Oke. Dengan komponen listrik yang sama, yaitu ya di sini ada power supply, kemudian ada multimeter, kabel-kabel, kemudian LED, resistor, dan di sini ada board biar rapi. Jadi, pertama, itu kita harus pastikan mode dari si multimeternya itu udah berubah. Kalau tadi kita ke volt ya, sekarang kita harus ke ampere. Kita lihat nih. Harus mode ampere. Oke. Kemudian buat pemasangan dari pengukuran arus di multimeter itu kita harus pastikan dia secara seri. Artinya arus itu harus melewati multimeter. Kemudian ya pasti dia nggak bisa secara paralel. Kemudian ini salah satu LED dihubungkan ke prop merah, ya, ini satu titik prop merah. Kemudian salah satunya yang hitam itu dia kembali ke jalur rangkaian. Seperti sebelumnya, kabel yang warna hitam kita alirkan ke negatif, dan kabel yang berwarna merah kita alirkan ke kutub yang positif. Oke, coba kita simulasikan ya. Nah, saat simulasinya ini kita jalankan, maka multimeter itu akan membaca arus listrik yang lewat rangkaian, di mana tadi nilai dari si eh, power supply itu nih 30,8 dan itu sama ke komponen yang berlaku di sini, yaitu sama kan 30,8, di sini juga 30,8. Begitu. Jadi secara singkat itu kalau misal dia mengukur arus, maka dipasang secara seri. Kemudian arus itu menunjukkan seberapa banyak muatan listrik yang mengalir setiap detiknya. Oke. Nah, tadi kita udah ukur volt, udah ukur ampere. Sekarang kita mau mengatur R atau hambatan menggunakan multimeter. Ya, kita masukkan dulu ya buat mode multimeter ini. Mode si multimeter ini udah dialihkan ke R. Oke, terus apa aja sih komponen yang kita perlukan? Ya, tentu di sini ada power supply, kemudian multimeter yang modenya tadi udah kita ubah ke R, kemudian LED, board, dan resistor. Nah, berbeda dari volt dan ampere, ketika kita mengukur resisten, itu pertama kita harus pastikan
dia power supply-nya itu dalam keadaan nol atau dalam keadaan mati. Oke, kita contohkan di sini ya. Ketika tidak nol, nih, nggak nol, maka akan terjadi sekering putus. Jadi di sini lampunya dan dia nggak bisa ukur, makanya error. Coba ya, kalau kita ini buat ke nol, ceng, tuh, baru dia bisa mengukur si resistornya, yaitu besarnya di sini 1 kilo ohm. Ya, itu berlaku, makanya harus dimatikan dulu. Atau bisa juga nih ke ini, langsung matikan. Nah, biar nggak error, atau biar nggak rusak rangkaiannya. Jadi harus dipastikan bahwa dia sudah mati ya. Kalau sebelumnya itu kita mengukurnya di rangkaian, jika kita mengukur ohm, itu kita mengukur hanya untuk resistornya saja. Atau bisa kita lihat di sini kita cukup mengukur multimeter dengan resistor. Ya, di mana kita sambungkan si prop merah untuk positif, kemudian yang negatif prop hitam, dan ya langsung kita simpulkan saja nih hasil dari pengukuran si resistornya di multimeter yang sudah tercantum di display. Oke, untuk eh, simulasi alat musik multimeter. Oke, karena simulasi Tinkercad untuk multimeter tadi sudah kita bahas ya, dari yang voltmeter, terus yang ampere, dan yang ohm. Maka untuk simulasinya sudah selesai. Dan sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.